Dianggap kreatif dan lucu gitu. Nah, tanggapannya gimana nih? Ya kembali saya bilang, kreatif dan lucu itu kan jangan pakai wajah Nabi gitu loh. Hah? Kreatif dan lucu itu kan nggak perlu pakai simbol agama orang lain gitu kan. Ya, mungkin dia kurang sensitif gitu. Oke, Sobat Nguping, Swatyotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang belakangan ini juga lagi sering muncul di televisi ya. Jadi muncul di Metro TV, Kompas TV, Detik.com, segala macam lah. Muncul di semua, Tribun News juga ya, tapi lampu merah enggak ya kok ya? Nah, jadi hari ini kita kedatangan Ketua Umum Dharmapala Nusantara FABB, bukan lain adalah Bung Kevin Wu, atau manggilnya Ko aja ya, Ko Kevin Wu. Jadi beliau adalah Ketua Umum Dharmapala Nusantara yang belakangan ini juga lagi heboh karena beliau ini adalah mewakili Dharmapala Nusantara melaporkan Pak Roy Suryo ya, yang diduga beliau ini ikut menyebarkan sebuah postingan yang diduga ini menyinggung atau melukai umat Buddha begitu. Nah, beliau melakukan sebuah retweet menggunakan akun KRMT Roy Suryo 2, di mana dalam postingannya itu ada gambar stupa dari Borobudur, di mana pada rupang Buddha tersebut diedit dengan wajah yang diduga mirip dengan Presiden Joko Widodo. Nah, Ko Kevin ini kemarin sudah melakukan pelaporan. Nah, kalau boleh tahu Ko Nilo, kenapa sih lu melapor begitu loh? Itu dulu. Ya, kalau kita bicara dari postingan yang dilakukan di akun Twitter KRMT Roy Suryo 2, di situ ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah berupa teks, bagian kedua adalah bagian gambar. Nah, di bagian gambar, ya, ini Abi udah nonton belum gambarnya? Udah lihat belum gambarnya? Udah. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa ada gambar ya yang dia attach itu ada dua gambar ya, dan dua-duanya adalah gambar rupang Buddha yang ada di Borobudur, yang mana juga kedua-duanya wajahnya telah diedit. Nah, wajah Buddha, rupang Buddha yang diedit ini menyerupai wajah Bapak Joko Widodo ya. Nah, sekarang kita belum ngomong konteks dari teks yang dibuat, tapi kita bicara gambarnya dulu deh. Nah, yang kita akui sebagai umat Buddha, itu rupang Buddha ini kan wajah Buddha yang sangat dihormati. Yang kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, yang di mana-mana semua rupang Buddha itu kita taruh bahkan di tempat utama altar. Yang dipuja, dihormati, yang didoakan gitu ya. Nah, mulai dari sana aja kita bicara, pantas nggak wajah Buddha itu diedit, ya? Ini kan adalah penghinaan, ya. Ini kan adalah bentuk pelecehan, ya. Walaupun diedit dengan wajah Pak Jokowi yang menyerupai Pak Jokowi, tetapi nggak sepantasnya. Nah, coba sama halnya dengan semua kita yang dimana punya agama, tapi wajah nabinya diedit, bagaimana perasaan umatnya, gitu loh. Itu yang pertama. Lalu terkait dengan teks juga, apa yang kami baca di sana bukan berupa teks yang sifatnya memuji, mengagungkan, menghormati. Tapi kalimat-kalimat teks di situ itu bahkan cenderung itu mencemooh pemerintah, cenderung juga menggunakan kalimat-kalimat yang mengarah ke tindakan yang sifatnya itu menertawakan gitu loh, yang bukan simpatik lah, ya, dengan kalimat lucu pakai caps lock gitu, di huruf besar semua, kemudian ada kata-kata ambiar, ada emotikon ketawa-ketawa gitu loh. Nah, di satu sisi gambarnya bisa melukai perasaan umat beragama, tetapi dengan teks dan kalimat yang dibuat seperti itu. Nah, ini loh letak. Apalagi kita bicara sekarang
kalau kita mengedepankan rasa beragama, tentu banyak orang bijak yang bisa sifatnya itu memaafkan gitu ya. Tetapi kita dalam konteks sekarang ini negara yang punya hukum, ya. Bahkan orang mau bersosial media pun ada aturannya. Bukan berarti dengan kita bersosial media, ya handphone kita, pulsa kita, jempol kita, dengan bisa segampangnya, dengan semudah itu, membuat atau meneruskan gambar-gambar yang bisa menyinggung agama orang lain gitu loh. Membuat dan ikut menyebarluaskan. Oke. Nah itu loh. Dan yang kita tahu kan tadi, bahwa telah ada aturan perundang-undangannya. Ada aturan hukumnya di situ. Dalam hal ini Undang-Undang ITE. Ya termasuk salah satunya itu. Ya, ada Undang-Undang ITE yang tidak bisa atau tidak boleh membuat dan juga menyebarluaskan ya hal-hal yang bisa menyinggung ya perasaan, suku, antar golongan, ras dan agama gitu loh. Dan ini kan yang harusnya, apalagi kalau seorang yang memang punya pengetahuan, punya keahlian, dan boleh dikatakan yang kita duga ini juga, beliau ini kan juga punya massa ya, influencer yang juga cukup besar gitu ya. Mantan menteri. Nah, dan kalau beliau punya label itu adalah pakar telematika begitu kan. ya. Nah, ini kan ketika ini diviralkan oleh orang dengan kapasitas seperti beliau, ini kan dampak kerusakan yang ditimbulkan ini kan jauh lebih besar. Dibandingkan Abi yang mungkin punya follower cuma 12 orang gitu loh. Iya, nggak sedikit itu juga sih. Banyak kan ketum dan opal. Atau saya misalnya 25 orang gitu. Kalau saya cuma punya follower 25 orang dan itu mungkin tetangga saya, keponakan saya, saudara saya nge-tweet, dia baca aja, belum tentu dia akan meneruskan. Tapi kalau dia punya follower mendekati 100.000 orang, yang mana orang di dalamnya itu bisa beragam sekali, yang bisa berbeda-beda sekali, kan dampaknya jadi luas. Nah ini loh yang sebenarnya bisa ya, kasus ini tuh bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dengan kita bersosial media juga bukan serta-merta kita bisa menyinggung, meneruskan berita yang berpotensi menyakiti umat agama lain. Oke. Terkait tadi, kenapa Damapala yang melaporkan? Oke. Nah, kasus ini pertama kali di tweet itu yang saya baca tanggal 10 Juni, hari Jumat. Ya, hari Jumat. Berarti sekarang udah masuk seminggu lebih. Lebih dari seminggu, betul. Nah, tweetan beliau ini itu bisa ya, dan diduga bisa mencederai dua pihak. Yang pertama adalah wajah orang yang memang mirip nih Pak Jokowi. Nah, artinya kalau Pak Jokowi tersinggung, Pak Jokowi bisa melaporkan. Namun kita semua bersama tahu ya, bagaimana karakter dari Bapak Presiden kita. Apakah beliau mau mengurusi hal ini untuk datang ke Polda melapor atau kepolisian untuk melapor gitu, dengan figur beliau yang seperti beliau gitu ya. Ya, tapi bukan berarti kan tidak ada yang tersinggung. Kalau memang wajah Pak Jokowi yang digunakan ya untuk mengcrop itu, bukan berarti tidak ada yang tersinggung, karena pendukung pencinta Pak Jokowi ini juga banyak sekali. Gitu loh, kan tersakiti juga dong mereka. Itu pihak pertama. Nah, pihak kedua ya jelas-jelas ya, Rupang Buddha yang begitu dihormati oleh tentu saja kepada umatnya, yaitu umat Buddha. Walaupun juga umat beragama lain juga ada yang ngasih saya pesan, mereka juga tersinggung. Nah, ada lagi pihak ketiga sebenarnya, orang yang mencintai dan menghargai budaya asli Indonesia, yaitu Candi Borobudurnya gitu loh, yang diakui dunia, UNESCO, ya, bahwa ini adalah bentuk peradaban yang maha besar loh buat bangsa Indonesia. Ini suatu kebanggaan yang sudah ditunjukkan oleh para nenek moyang kita. Ini karya besar gitu loh. Bagi mereka yang mencintai hasil karya budaya Nusantara, ini juga banyak yang tersinggung gitu loh. Nah,
dari banyak orang tadi selama berhari-hari, ya, mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, nggak ada yang melapor. Nah, gitu. Seolah ada pembiaran begitu atau Entah bagaimana? pembiaran atau memang mungkin ya selama ini kasus serupa itu yang saya dengar bahwa jarang ditindaklanjuti. Ah, Ini bisa membuat presiden buruk. Ketika ada orang yang melanggar, lalu rakyat menjadi antipati lagi untuk proaktif melaporkan. Artinya kan mereka udah nggak percaya sama hukum, ya kan? Nah ini sebenarnya berbahaya bagi penyelenggara negara ya. Ketika masyarakat tidak percaya lagi sama hukum yang berlaku. Nah, kenapa mereka sudah males? Banyak yang bilang percuma dilaporkan, ya, atau dan lain-lain gitu loh. Nah, sekarang kami menilai kasus yang sebenarnya ini berpotensi ya, dan kita sudah bukan lagi berpotensi ya. Kita bisa lihat dari komen, dari dukungan, dari reaksi ya, respon masyarakat. Ini sudah geram, sudah cukup banyak kasus yang seperti ini tuh dibiarkan gitu loh. Nah, jadi kita bisa lihat gelombang dukungan masyarakat ini menunjukkan bahwa mereka ini selama ini juga nggak bisa mentolerir hal seperti ini. Cuma sekali lagi pertanyaannya, siapa yang mau melapor? Ya kan? Siapa yang mau melapor? Umat Buddha memang dikenal sebagai umat yang pemaaf, damai, toleransi. Namun bukan berarti ketika hak dan kehormatannya dilecehkan, itu bukan berarti tidak perlu diperjuangkan. Justru peran dari Dhammapada Nusantara adalah bagaimana kita tetap mengedepankan nilai-nilai Dharma. Tetap. Oleh karena itu, kami juga tetap, ya, makanya lambang kita ini juga ada teratai, juga jangan lupa ada gada. Ya. Kita tetap toleran, kita tetap cinta damai, kita tetap tanpa kekerasan. Tapi jangan lupa, hukum tetap harus ditegakkan. Mantap. Jadi seimbang ya antara teratai dengan palu. Gada. Gada ya. Gada. Nah, oke. Jadi tadi Ko Kevin sendiri sudah bilang bahwa isu ini mulai Ko Kevin dengerin dari tanggal 10. Sampai sekarang sudah seminggu lebih. Nah, belum ada yang melapor sampai akhirnya pada tanggal 17 Juni ya, kemarin hari Jumat, Dharmapala melapor, ditolak. Nah, laporannya ditolak nih. Jadi, tapi dengan alasan kalau yang saya baca itu semalam sebelumnya sudah ada yang melapor. Jadi polisi ini alasannya menolak laporan Dharmapala Nusantara ini karena sudah ada yang melapor kasus serupa. Nah, jadi laporan Dharmapala ditolak. Nah, kok bisa ditolak begitu? Dari sisi hukum mungkin atau dari sisi apa bisa dijelaskan? Terus proses di dalam waktu melapor itu bagaimana gitu? Ya. Nah, ini yang juga kami pertanyakan ya kepada pihak penyidik di Polda kemarin Metro Jaya. Ya, ketika kita belum mau melapor, nggak ada yang melapor. Tapi ketika harusnya kami hari Kamis sudah melapor, harusnya. Tapi urusan teknis lah, teknis. Kami koordinasi dengan tim kuasa hukum, akhirnya oke, kita laporkan hari Jumat. Nah, kebetulan saat itu juga sudah ada beberapa media yang menghubungi saya, dikonfirmasi, Bung Kevin kapan akan melapor. Saya bilang sesuai dengan rencana kami adalah Jumat siang. Nah, hari itu lumayan banyak media-media yang meliput bahwa Dhamapala akan melakukan pelaporan itu di Jumat siang. Ya, dan yang kami tanpa duga, ya, ternyata di hari itu, jadi sebelum kita pergi melapor, konon sudah ada pihak yang melapor gitu. Nah, dengan dalil ini, ketika kami berkunjung kepada Polda Metro Jaya, disampaikan setelah beberapa urusan administrasi lah ya, di dalam itu kita harus masuk dulu, kita datang itu sekitar jam 1 di Polda Metro Jaya, lalu di gedung SPKT,
Kemudian kami ikutin tata cara prosedur dengan mendaftar di loket, kemudian kami menunggu antrian, kemudian kami masuk ke bilik, namanya ada semacam kayak ruang konsultasi. Di situ kami memaparkan beberapa bukti-bukti dan tujuan kami melapor. Kemudian kami diarahkan juga untuk ke tim cybernya ya, tim cyber Polda Metro Jaya. Di situ juga ada beberapa perbedaan pandangan ya dari para penyidik di sana. Kemudian pada akhirnya disepakati bahwa ini bisa digunakan Undang-Undang ITE yang nomor 28 itu, poin di mana yang terduga ini bisa dikaitkan ya dengan pasal yang sifatnya itu penyebarluasan ya, tanpa hak menyebarluaskan sesuatu konten yang bisa menyinggung SARA tadi, gitu ya. Nah, setelah selesai konsultasi di sana, kami kembali ke gedung SPKT, itu sudah sore ya, sudah mendekati jam 4 kira-kira. Nah, tetapi ketika kami kembali ke sana untuk memenuhi proses administrasi lebih lanjut, nah di situ disampaikan bahwa laporan kami tidak bisa diterima. Nah, perasaannya gimana nih? Perasaannya gimana dulu nih? ya campur aduk. Campur aduk. Kecewa Ya, atau ngerasa perjuangan ini sia-sia atau gimana? Satu, kita udah capek, ngantri, dan diskusi-diskusi awal itu kan akhirnya ya jadi tanda kutip mentah kan. Ya kan? Nah, iya, kalau dari sisi kekecewaannya, ya Dharma Pala bukan lagi menjadi pihak yang bisa turut serta melapor. Tapi mengawal aja. Mengawal pun sebenarnya dari sisi sosial, ya. Tapi kalau dari sisi Pelapor, legal standingnya sebenarnya nggak ada. Kalau kita mau mendampingi, ya lebih baik, lebih tepat adalah kita ya pihak yang turut melaporkan. Nah disitulah kita punya legal standing namanya. Kita punya posisi legal yang lebih baik dong. Karena ini adalah kepentingan kita. Dalam arti ya kami sebagai umat Buddha ya ini kan menyangkut aspek-aspek simbol-simbol agama Buddha yang kami rasa ini sudah terjadi penodaan gitu loh. Nah kemudian kalau kita bicara tadi alasan penolakannya ada 3 hal. Hal yang pertama katanya ada pihak yang sebelumnya sudah melaporkan kasus yang sama. Yang kedua terlapornya sama. Yang ketiga pasal yang digunakan sama. Nah, menurut aturan perundangan juga, saya lupa kata detailnya, tapi kira-kira pesannya adalah pihak yang sama ini nggak bisa dituntut, nggak bisa dijatuhi hukuman atau dituntut 2 kali lah, kira-kira begitu. Nah, itulah kira-kira digunakan alasan itu. Sehingga kami sebagai pihak yang tidak bisa lagi melaporkan kasus yang sama, terlapor yang sama, pasal yang sama. Ketika kami tanyakan siapa yang melaporkan, kan kami juga perlu tahu dong, karena kami juga punya tanggung jawab tadi bahwa dengan misi untuk mengawal kasus ini, ya kami pengen tahu siapa nih pihak yang melaporkan sebelumnya. Nah itu tidak diberikan sama pihak penyidiknya. Karena dirahasiakan atau bagaimana? Alasannya atau dilindungi undang-undangnya juga? Katanya ada peraturan yang menyebut berupa perlindungan saksi dan terlapor. Ya, cuman kalau kami kan melihatnya adalah jikalau kami bisa mengetahui siapa yang sebelumnya melapor tersebut, ya harapan kami bisa turut serta berkoordinasi dan tadi turut mengawal kasus ini agar jangan juga berkembang menjadi bola liar di luar sana gitu kan. Itu sih mungkin poinnya. Nah, tugas dari Dhammapala tentu saja kita akan terus mengawal. Bagi pihak yang telah terlapor tentu kami juga mengapresiasi ya orang yang telah atau pihak atau kelompok yang telah dulu, berarti mereka punya kepedulian kan. Nah, tapi kita nggak tahu apakah mereka beragama Buddha atau bukan, kami tidak tahu karena kalaupun beragama Buddha, kami nggak tahu dia dari organisasi apa gitu ya. Makanya tentu kami berharap kami bisa tahu. Tapi tugas Dhammapala ya kita akan mengawal, menjaga agar kasus serupa jangan kembali terjadi lah.
tidak perlu kembali terjadi di Indonesia gitu. Oke. Nah, terus nih yang gue penasaran juga nih, ini kan udah beberapa hari lah ya isu ini santer. Apakah sudah mulai ada komunikasi begitu dari Pak Rosuryo kepada si pelapor lah gitu loh, atau mungkin hampir pelapor lah dari Ko Kevin Wu ini. Nah, apakah sudah ada komunikasi begitu, atau baru hanya sebut-sebutan aja di media, atau komunikasi personal sudah ada gitu? Belum ada ya. Eh, Kemarin sempat komunikasi ya di media, kemarin di TV ya live ya. Ya paling cuman di forum-forum seperti itu gitu. Oke. Saya rasa kasus ini bukan semata bertumpu kepada Dharmapala Nusantara. Oke. Ya, harusnya setiap organ, setiap kelompok masyarakat, setiap anggota masyarakat yang punya kepedulian atas nilai-nilai toleransi, kebinekaan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik, harusnya turut menyuarakan suara-suara seperti ini gitu loh. Jadi bukan cuma Dharmapala Nusantara, harusnya setiap masyarakat. Karena mereka juga sebagian besar sudah sudah muak lah. Sudah capek gitu loh dengan politik identitas, dengan sedikit-sedikit bawa agama. Apalagi bentar lagi tahun politik ya. Apalagi ke sana. Nah kan sedikit-sedikit nyinggung agama orang lain, ya, dan lain sebagainya lah. Sebenarnya makanya tidak perlu lagi gitu loh. Cara-cara seperti ini berkomunikasi di ruang sosial gitu. Nah, harusnya ya jauh lebih eling waspada dan jauh lebih toleran gitu. Nah, saya juga kemarin sempat nonton ya Bung Kevin waktu live ya. Ada di situ diskusi dengan pengacaranya Pak Roy Suryo ya, Bung Pitra ya. Di situ disampaikan bahwa justru harusnya umat Buddha ini berterima kasih. Karena dengan adanya retweet dari Pak Roy Suryo ini justru harga atau biaya tiket dari Candi Borobudur ini justru tidak jadi naik. Yang tadinya mau diwacanakan mau naik 750.000 jadi karena retweetnya beliau jadi turun gitu loh. Ini ada korelasinya nggak gitu loh? Atau tanggapannya bagaimana? Ya itu kan pandangan beliau. Ya saya rasa pihak-pihak yang memperjuangkan itu agar tidak naik juga saya rasa banyak gitu ya. Banyak pihak yang memperjuangkan itu agar tidak naik. Ya mungkin itu memberi efek, ya kita juga berterima kasih gitu ya. Ya mungkin memberi efek karena kan tadi beliau itu kan juga KOL ya. Dia juga influence kan. Dia juga influencer kan. Key opinion leader. Betul. Dia juga punya pengikut. Dia juga punya pengaruh. Ya itulah yang kami sampaikan di awal bahwa orang yang punya pengaruh, tetapi ketika dia berkicau di sosial media dan itu bisa menyangkut hal-hal yang berpotensi menyinggung perasaan, ini kan jadi efeknya yang sangat luas gitu. Tetapi jikalau itu memberi efek positif atas ketidaknaikan, saya rasa itu isu yang berbeda. Tentu kami tidak menyinggung atau tidak mempermasalahkan hal itu. Kalau itu memberi efek positif, ya bagus kan gitu. Tapi kan bukan itu yang kami permasalahkan saat ini gitu. Bukan masalah ongkos naik ke Borobudurnya. Karena kalau ongkos naik yang diperjuangkan kan nggak perlu dong meng-attach gambar Rupang Buddha yang diedit gitu loh. Ada cara lain yang tidak menyinggung pula Ya, gitu nggak loh. perlu menyinggung kan begitu. Nggak perlu kita muji-muji mama kita cantik tapi di sisi lain kita menghina mama orang lain kan begitu. Ya kan? Kita bebas aja, kita mau bilang mama kita paling cantik sedunia, tapi kan jangan menghina mama orang lain dong. Iya bebas lah itu. Nah, terus kalau dari wawancaranya di TV-TV nih, Pak Rosuryo bilang bahwa beliau menganggap bahwa editan gambar ini sebuah kreativitas gitu loh, dan dianggap lucu begitu oleh beliau. Makanya beliau juga menggunakan konten itu, postingan itu dia retweet, dan sehingga menggunakan itu untuk kritikan terhadap tarif kenaikan Candi Borobudur yang wacananya mau dinaikkan gitu loh. Dianggap kreatif dan lucu gitu. Nah, tanggapannya gimana nih? Ya kembali saya bilang, kreatif dan lucu itu kan jangan pakai wajah Nabi gitu loh. Di mana kreatifnya, di mana lucunya, gitu. Nah kalau bagi dia karena dia bukan yang beragama yang dimaksud, ya itulah jadi tersinggung. Jadilah orang lain yang tersinggung.
Mungkin berbeda kalau dia memposting gambar dan nabi dirinya, saya juga nggak tahu apakah itu akhirnya jadi menyinggung juga gitu loh. Ya kan kreatif dan lucu itu kan nggak perlu pakai simbol agama orang lain gitu kan. Ya, mungkin dia kurang sensitif gitu. Nah, karena tadi bukan simbol dan situs yang dihormati oleh beliau gitu. Tapi kalau itu dilakukan dia lebih sensitif, iya udah pasti tersinggung lah orang. Kan itu wajah Nabi kok diedit gitu loh. Oke, nah kemudian dari belakangan setelah retweet Pak Roy Suryo ini rame begitu di komen oleh netizen dan segala macam, beliau melakukan inisiatif untuk melakukan pelaporan terhadap 2 akun sebelumnya yang melakukan postingan tersebut sebelum beliau melakukan retweet. Beliau bilang bahwa ini merupakan salah satu langkah dari inisiatif saya gitu loh untuk menunjukkan bahwa saya juga beretikat baik untuk cari sumbernya gitu loh. Siapa sih yang bikin sumber kegaduhan ini begitu loh. Dia juga bilang bahwa coba lihat kalau sebelum saya retweet ini mungkin akan terus ada begitu kan postingan ini. Tapi karena saya yang retweet gitu loh. Oh ini jadi rame gitu loh seolah-olah Roy Suryo begitu loh. Ini karena mungkin karena saya followernya banyak begitu, kemudian saya juga ada dianggap orang itu orang besar, mantan menteri dan sebagainya, makanya jadi gaungnya mungkin lebih besar gitu. Nah, tapi balik lagi di sini beliau sudah ada upayalah pelaporan terhadap sumbernya gitu loh yang melakukan postingan lebih dulu daripada Roy Suryo. Nah, tanggapannya bagaimana? Yang pertama, kalau beliau melakukan upaya itu, ya itu haknya ya. Nah, cuman ini menjadi 2 hal yang di pandangan saya ya, di pandangan saya, dan saya juga mendengar beberapa komentar yang pandangannya juga saya setuju itu ya. Ini kan kontradiktif ya. Kontradiktif? Kontradiktif. Oke, nah, gimana nih? Alasan beliau meneruskan gambar tadi konon mengapresiasi kreativitas. Lalu yang kedua katanya lucu. Nah, begitu. Makanya dia repost kan. Nah, sekarang kok malah dilaporkan gitu loh. Yang awalnya memuji, sekarang laporin. Yang sekarang ya terkesan juga mencari kesalahan kan. Ini kan kontradiktif. Yang awalnya memuji loh. Yang awalnya katanya itu kalimat lucu itu katanya memuji kreativitasnya gitu. Nah, yang kedua tadi ketika dibilang turut serta melaporkan, berarti kan beliau sadar bahwa apa yang diposting itu salah. Nah, kan jadi kontradiktif nggak? Jadi maksud Ko Kevin ini adalah kalau emang udah tahu salah, harusnya jangan di-retweet. Ya iya dong. Begitu. Logiknya begitu. Atau tadi kalau mau ngasih kritik pemerintah, ya jangan kasih attachment yang menyinggung seperti itu kan begitu. Ya kan jadi tadi makanya kan kontradiktif. Tapi entah apa maksudnya ya itu saya kembalikan ke pihak beliau lah. Itu kan hak beliau juga gitu ya. Oke. Dan jadi harapan Ko Kevin ini sebetulnya harus serupa tidak terjadi lagi lah ya. Begitu loh, bagaimana adanya tindakan-tindakan yang dapat menyinggung simbol-simbol agama lain yang dianggap sakral mungkin ya bagi agama tertentu begitu. Nah, lantas bagaimana nih langkah ke depannya gitu? Saya mau tahu nih langkah konkret Ketua Umum Dharma Pala Nusantara nih terhadap kasus ini gitu loh. Apa sih yang akan dilakukan ke depannya setelah laporan ini ditolak begitu loh? Apa yang akan dilakukan gitu loh? Apakah melakukan pelaporan lagi atau bagaimana begitu? Ya, langkah-langkah selanjutnya ya kita kembalikan kepada para penegak hukum kita, gitu ya, karena sudah ada yang melaporkan. Masyarakat yang peduli dengan kasus ini tentu selalu memasang mata, telinga untuk melihat langkah-langkah aparat hukum kita untuk menegakkan hukum yang berlaku. Jangan ada kesan bahwa hukum itu hanya tajam bagi kaum tertentu, lalu tumpul bagi kelompok lainnya. Nah, jangan ada kesan seperti itu. Ini saat yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan gitu loh ketegasan hukum yang ada sehingga masyarakat percaya
dan kembali bangga gitu akan profesionalitas para aparat kita, kemudian juga kembali kita bisa hidup rukun, menjaga toleransi, ya, dan yang terpenting Indonesia ini kuat karena kebinekaannya, ya. Dengan upaya-upaya seperti ini tadi sebenarnya kita ini udah rindu, kita ini sudah kangen ya sama Indonesia yang dulu wajahnya banyak senyum, ya, dengan orang Indonesia yang dikenal ramah di luar negeri itu ya, sopan santunnya, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang dipuji karena perbedaan suku yang jumlahnya juga sudah puluhan ribu, bahasa juga puluhan ribu, dengan berbagai ragam budaya, ya, warna, tradisi yang dimiliki Indonesia. Dari founding father kita udah tahu ini bukan bangsa satu dua agama. Founding father kita tahu justru menjadikan itu adalah sebuah rangkaian perekat yang dinamakan Indonesia ini. Maka diletakkanlah dasar-dasar itu di simbol yang paling penting, yaitu Garuda Pancasila, yang di bawahnya jelas Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Nah, upaya-upaya inilah yang coba kami rajut kembali ketika Dharmapala ikut serta berperan aktif merajut kebinekaan Indonesia melalui pesan-pesan seperti yang kita lakukan ini gitu. Karena dengan pembiaran, pelecehan atau penodaan sebuah agama itu memperenggang hubungan antar masyarakat gitu loh. Ya, baik kepada aparat hukum, kelompok tertentu ini bisa tidak percaya lagi sama aparat hukum gitu loh. Ya, atau sesama anak bangsa, sesama kelompok. Jadi ada saling ketidaknyamanan gitu loh ketika kita berinteraksi di masyarakat. Nah, ini kan jangan lagi seperti itu gitu. Nah, hendaknya semua punya semangat yang sama bahwa Indonesia ini harus kita jaga dengan kembali menegakkan semangat toleransi, semangat menghormati, semangat saling berangkul, menghargai lah perbedaan itu. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Jadi kemarin kan Tum Kevin ini atau Ko Kevin ini juga melaporkan ini mengatasnamakan Dharmapala, yang dimana Dharmapala ini mencoba mewakili aspirasi umat Buddha begitu ya terkait isu ini. Lantas pesannya untuk umat-umat Buddha yang ada di Indonesia, komunitas Buddhis Indonesia, pesannya bagaimana terkait kasus ini? Umat Buddha selama ini adalah umat yang cinta damai, ya, umat yang mempraktekkan cinta kasih. Namun demikian, teman-teman juga menyadari tentang hak dan kewajibannya, gitu ya. Saya hanya mengajak apa yang Dharmapala lakukan ini, kami selalu mengedepankan nilai-nilai Buddha Dharma, ya, yang mana dengan semangat cinta kasih, dengan semangat toleransi, namun juga perlu diingat saat yang tepat kita hendaknya menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itu harus dibela. Kebenaran itu harus diperjuangkan. Ya. Kalau bukan kita siapa? Sudah saatnya umat Buddha bukan lagi kaum yang dikenal kaum pasif. Anda, saya, dan kita semua punya tanggung jawab juga menjaga keindonesiaan. Menjaga agar bangsa ini terus mewarisi nilai-nilai baik bagi generasi-generasi kita loh. Abi sebentar lagi punya anak, saya sudah punya anak, teman-teman juga bisa punya anak. Setelah anak itu bisa punya anak lagi, cucu, dan lain sebagainya. Nah, kalau pesan-pesan ini nggak ada yang menyuarakan, nanti Indonesia ya cuma akan menjadi sebuah nama. Ya. Karena nilai-nilai kebaikan itu, sekali lagi, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran harus diperjuangkan. Jadi kebaikan, kebenaran harus diperjuangkan. Mantap, dahsyat. Oke,
Thank you Ko atau Ketua Umum Dharma Pala Nusantara, Bung Kevin Wu atas kesediaan waktunya hadir ke sini menjelaskan ya terkait tindakan beliau, alasan beliau melakukan pelaporan terhadap isu yang diduga ini menyinggung ya umat Buddha. Semoga Indonesia tetap selalu damai. Oke, itu aja. Thank you. Swatiotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tos. Oke. Nggak gitu. Enggak lah udah.